Halo para pendengar setia Cirimis, selamat datang kembali di channel kami. Kali ini, kami akan membawa kalian ke dalam sebuah kisah yang penuh dengan kengerian dan misteri. Siapkan diri kalian untuk mendengarkan cerita yang akan membuat bulu kuduk kalian berdiri. Inilah kisah tentang kisah nyata, kamar ujung berhantu di tempat kos siswa Yogyakarta. Ketakutan terbesar mereka. Di sudut kota Yogyakarta yang terkenal dengan budaya dan sejarahnya, terdapat sebuah tempat kos siswa SMP yang berdiri megah namun menyimpan kegelapan yang mencekam. Tempat kos itu berisi kamar-kamar yang berderet rapi, namun ada satu kamar yang selalu tertutup rapat, bahkan terkunci dengan gembok besar. Kamar itu terletak di ujung lorong, tepat di sebelah kamar mandi yang sering digunakan oleh para siswa. Kamar tersebut dulunya merupakan tempat tinggal pemilik kos, seorang wanita tua yang misterius. Konon katanya, wanita itu sering melakukan pemujaan di kamar ujung tersebut, memanggil roh-roh jahat untuk memenuhi keinginannya. Setelah wanita itu meninggal secara tragis dalam keadaan yang penuh misteri, kamar itu dibiarkan kosong, namun aura kejahatan tetap melekat. Fajar, seorang siswa SMP yang baru pindah ke kos itu, sedang berkemas di kamarnya ketika malam mulai merayap. Suara gemuruh petir di luar menambah kesan angker. Ia mendengar desas-desus dari teman-temannya tentang kamar ujung, namun ia menganggapnya hanya cerita iseng belaka. Pukul 2 pagi, Fajar terbangun karena ingin ke kamar mandi. Ia berjalan pelan melewati lorong yang gelap dan dingin, hanya diterangi oleh cahaya bulan yang samar masuk melalui jendela. Dinding-dinding lorong terlihat pucat dan lembab, menciptakan bayangan-bayangan menyeramkan yang bergerak seiring langkahnya. Ketika ia mendekati kamar ujung, hawa dingin menyusup tulang, membuat bulu kuduknya berdiri. Fajar merasakan sensasi tidak nyaman, seakan-akan ada mata yang tak terlihat yang mengawasinya dari dalam kegelapan. Tiba-tiba, pintu kamar ujung yang terkunci rapat itu terdengar berderak keras, seolah-olah ada sesuatu di dalam yang mencoba keluar. Fajar mempercepat langkahnya, namun suara bisikan yang mengerikan memanggil namanya, "Fajar, Fajar." Suara itu diikuti oleh tawa perempuan yang melengking, menyeruak dari dalam kamar ujung. Tawa itu begitu menyeramkan, membuat Fajar merasa seolah-olah suara tersebut berasal dari makhluk yang tidak seharusnya ada di dunia ini. Ia berhenti sejenak, napasnya tercekat, mencoba mengendalikan rasa takut yang menjalar. Kemudian, dari arah yang sama, terdengar suara anak-anak kecil yang sedang bermain. Suara langkah kaki kecil-kecil yang berlari-lari, diiringi tawa riang yang berubah menjadi jeritan kesakitan. Bayangan-bayangan anak-anak mulai muncul di dinding lorong, tampak seperti bayangan bermain petak umpet, namun tanpa sosok fisik yang jelas. Fajar tertegun, matanya terbelalak melihat bayangan anak-anak yang berlari-lari di sekitar lorong. Salah satu bayangan berhenti di depannya, seolah-olah menatap langsung ke arahnya. Bayangan itu mengangkat tangan, menunjuk ke arah kamar ujung dengan gerakan yang lambat namun pasti. Saat Fajar mencoba menggerakkan kakinya untuk lari, bayangan seorang wanita muncul di sebelahnya. Wanita itu berambut panjang dan mengenakan gaun putih yang lusuh. Wajahnya pucat dengan mata yang cekung dan hitam, tanpa bola mata. Senyum menyeramkan tergurat di bibirnya yang tipis. Wanita itu tertawa pelan. Suaranya menggaung di telinga Fajar, membuatnya semakin panik. "Fajar, main dengan kami," bisik wanita itu. Suaranya menggema di lorong yang sempit. Fajar merasa tubuhnya kaku, keringat dingin mengucur di pelipisnya. Ia memaksa dirinya untuk melangkah,
namun kakinya terasa berat seolah-olah ada tangan-tangan tak terlihat yang menahannya. Bayangan-bayangan di dinding mulai bergerak semakin cepat, mengelilinginya dalam lingkaran yang menyesakkan. Dengan sisa keberanian yang dimilikinya, Fajar berteriak dan memaksa tubuhnya bergerak. Ia berlari secepat mungkin ke arah kamar mandi, namun suara tawa, jeritan, dan bisikan mengerikan terus mengikutinya. Saat ia hampir mencapai pintu kamar mandi, bayangan seorang anak kecil muncul di depannya, menghalangi jalannya. Anak kecil itu menatap Fajar dengan mata yang kosong, lalu tersenyum sinis. "Kamu tidak bisa pergi," katanya dengan suara yang mengejek. Fajar mengerahkan seluruh tenaganya untuk menerobos bayangan itu, merasakan dingin yang menusuk saat ia melewatinya. Akhirnya, ia berhasil mencapai kamar mandi dan menutup pintu dengan keras. Napasnya terengah-engah dan tubuhnya gemetar hebat. Di dalam kamar mandi yang sempit dan gelap, suara-suara menyeramkan dari luar masih terdengar samar-samar. Fajar menempelkan punggungnya ke pintu, mencoba menenangkan diri. Namun bayangan dan suara-suara itu terus menghantuinya, seakan-akan tidak akan pernah membiarkannya pergi. Malam berikutnya, Rina, teman sekelas Fajar, pergi ke kamar mandi karena kebelet ingin buang air. Kamar mandi yang biasa dia pakai sedang mengalami perbaikan. Terpaksa dia memakai kamar mandi di dekat kamar ujung yang konon menurut teman-temannya yang lain memiliki aura yang menyeramkan. Ia mencoba sedikit skeptis namun juga penasaran. Dengan langkah pelan, ia melewati lorong yang sama gelap dan dinginnya. Udara malam yang lembab membuat suasana semakin mencekam. Cahaya bulan yang masuk melalui jendela memberikan sedikit penerangan, menciptakan bayangan yang menari di dinding. Ketika ia mendekati kamar ujung, tiba-tiba bayangan hitam melintas cepat di depan pintu kamar itu. Bayangan itu tampak seperti sosok manusia, namun bergerak terlalu cepat untuk dapat dikenali. Rina merasakan jantungnya berdegup kencang dan gemetar ketakutan. Namun ia tetap melanjutkan langkahnya ke kamar mandi, mencoba menepis rasa takut yang semakin menyelimuti. Sesampainya di kamar mandi, ia menutup pintu dengan cepat dan mengunci diri di dalam. Dinding kamar mandi yang sempit dan lembab terasa menekan, seolah-olah semakin menyempit setiap detiknya. Rina mendengar suara ketukan pelan dari arah kamar ujung, ketukan yang berirama dan terus-menerus, seperti ada seseorang yang mencoba untuk keluar. Kemudian, suara-suara lain mulai terdengar. Jeritan melengking yang terdengar seperti tangisan seorang wanita, suaranya begitu pilu dan penuh rasa sakit. Jeritan itu diiringi dengan suara langkah kaki yang tergesa-gesa, seolah-olah ada banyak orang berlarian di luar kamar mandi. Tawa anak-anak kecil mulai terdengar. Tawa yang awalnya riang namun perlahan berubah menjadi tawa yang jahat dan menyeramkan. Rina merasakan udara di dalam kamar mandi semakin dingin dan pengap. Napasnya terasa berat dan sulit. Seakan-akan dinding-dinding kamar mandi mulai menutup dan menyempit, membuatnya merasa terjebak. Dengan panik, ia mencoba menarik napas dalam-dalam, namun hanya udara dingin yang masuk, membuatnya semakin sulit bernapas. Ketika ia melihat ke cermin di kamar mandi, bayangan mengerikan muncul di belakangnya. Sosok wanita dengan wajah pucat, mata cekung, dan senyum mengerikan menatap langsung ke arahnya. Wanita itu tampak seperti melayang, rambutnya yang panjang berayun perlahan. Rina tertegun, tidak bisa bergerak, matanya terbelalak melihat penampakan yang begitu dekat. "Rina, ikut kami," bisik wanita itu dengan suara serak, membuat bulu kuduk Rina semakin berdiri. Rina merasakan kakinya lemas,
namun ia memaksa dirinya untuk bergerak. Ia berbalik dan mencoba membuka pintu kamar mandi, namun tangannya gemetar hebat. Suara jeritan dan tawa semakin keras, menggaung di telinganya, membuat kepanikannya semakin menjadi-jadi. Ketika akhirnya ia berhasil membuka pintu, bayangan anak-anak kecil muncul di depannya. Anak-anak itu menatapnya dengan mata kosong, senyum jahat tergurat di wajah mereka. "Jangan pergi, Rina, main dengan kami." Suara mereka terdengar serempak, begitu menyeramkan. Dengan seluruh kekuatan yang tersisa, Rina berteriak dan menerobos bayangan-bayangan itu. Ia berlari secepat mungkin melalui lorong. Suara-suara menyeramkan masih terus mengejarnya. Ketukan, jeritan, tawa, dan bisikan mengerikan seakan mengikutinya, membuatnya merasa seolah-olah tidak akan pernah bisa lolos. Sesampainya di kamarnya, Rina menutup pintu dengan keras dan menguncinya. Ia jatuh terduduk di lantai, napasnya terengah-engah, tubuhnya gemetar hebat. Suara-suara dari luar masih terdengar samar-samar, seakan-akan kamar ujung itu tidak akan pernah melepaskannya. Malam itu menjadi mimpi buruk bagi Rina, dan kisah tentang kamar ujung yang terlarang semakin menyebar di kalangan penghuni kos. Kamar itu tetap menjadi sumber ketakutan yang tak terelakkan. Seminggu setelah kejadian mengerikan yang dialami Rina, Pak Heru, pewaris dari pemilik kos, memutuskan untuk menginap di kamar ujung tersebut. Dengan langkah pasti namun hati yang diliputi keraguan, Pak Heru membuka pintu kamar yang selama ini menjadi sumber ketakutan. Begitu ia masuk, bau busuk yang menyengat langsung menyambutnya, seperti bau bangkai yang sudah membusuk selama berminggu-minggu. Bau itu begitu kuat sehingga membuat Pak Heru hampir muntah. Ia menyalakan lampu, tetapi ruangan itu tetap terasa gelap dan suram. Di dalam kamar, Pak Heru melihat barang-barang mistis yang tersebar di seluruh ruangan. Boneka-boneka usang dengan wajah menyeramkan, lilin-lilin yang sudah meleleh, dan lingkaran hitam di lantai yang terlihat seperti tempat pemujaan. Suasana kamar itu begitu mencekam, membuat bulu kuduk Pak Heru berdiri. Ketika malam semakin larut, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi. Lilin-lilin yang tadinya mati tiba-tiba menyala dengan sendirinya, memberikan cahaya redup yang bergetar seperti nyala api tertiup angin. Boneka-boneka itu mulai bergerak, mengeluarkan suara berderak yang menakutkan. Pak Heru merasakan hawa dingin yang tiba-tiba menyerang, membuatnya menggigil. Dari arah lemari di sudut ruangan, terdengar suara ketukan pelan, yang semakin lama semakin keras. Pintu lemari itu kemudian terbuka sendiri, memperlihatkan bayangan hitam yang samar. Suaranya menggema di dalam kamar, "Heru, kenapa kamu di sini?" Suara itu terdengar seperti gabungan dari banyak suara, penuh kebencian dan kemarahan. Pak Heru mencoba untuk tetap tenang, namun ketakutannya semakin menjadi-jadi. Tiba-tiba, benda-benda di dalam kamar mulai bergerak sendiri. Meja berderak dan bergeser, kursi bergoyang-goyang, dan buku-buku terbang dari raknya. Pak Heru merasa seperti ada kekuatan tak terlihat yang mengontrol semua benda di dalam kamar. Kemudian, suara tawa perempuan yang melengking dan menakutkan terdengar, diikuti oleh suara tangisan anak-anak. Pak Heru melihat bayangan-bayangan di dinding yang bergerak dengan cepat, seolah-olah menari di sekitar ruangan. Bayangan-bayangan itu semakin lama semakin mendekat ke arah Pak Heru, membuatnya merasa terjebak. Dengan napas yang semakin cepat dan tubuh yang gemetar, Pak Heru mencoba keluar dari kamar itu. Namun, pintu kamar tertutup dengan keras, seolah-olah ada kekuatan besar yang menahannya. Bau busuk semakin menyengat,
membuat Pak Heru merasa mual dan pusing. Tiba-tiba, di tengah ruangan, muncul sosok wanita dengan rambut panjang yang menutupi wajahnya. Wanita itu mengangkat kepala, memperlihatkan wajah yang hancur dan mata yang penuh kebencian. "Ini bukan tempatmu," katanya dengan suara serak. Pak Heru merasa tubuhnya kaku, tidak bisa bergerak. Wanita itu mendekat, tangannya terulur ke arah Pak Heru. Dengan seluruh kekuatan yang tersisa, Pak Heru berteriak dan memaksa tubuhnya bergerak. Ia berhasil membuka pintu dan keluar dari kamar itu, berlari sekuat tenaga menuju kamarnya sendiri. Di dalam kamarnya, Pak Heru mengunci pintu dan jatuh terduduk di lantai. Napasnya terengah-engah dan tubuhnya gemetar hebat. Suara-suara dari kamar ujung masih terdengar samar. Setelah mengalami malam yang penuh dengan teror, Pak Heru memutuskan untuk mengambil tindakan tegas. Keesokan harinya, ia memanggil seorang ustadz terkenal di kota Yogyakarta, Ustadz Hasan, untuk membersihkan kamar ujung dari segala kejahatan dan energi negatif yang mungkin ada di dalamnya. Ustadz Hasan memulai dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran, mengumandangkan doa-doa yang kuat untuk mengusir roh-roh jahat. Suara doa yang lantang dan penuh kekuatan mengisi ruangan, menciptakan getaran yang membuat semua orang merinding. Satu persatu, barang-barang mistis yang ada di dalam kamar itu diambil dan diletakkan di luar untuk dibersihkan. Boneka-boneka usang, lilin-lilin, dan lingkaran pemujaan di lantai dihapus dan disucikan dengan air doa. Saat pembersihan berlangsung, beberapa kali terdengar suara jeritan dan tawa yang samar-samar, seolah-olah roh-roh jahat itu sedang melawan untuk tetap tinggal. Namun, Ustadz Hasan tetap teguh, melanjutkan dengan doa-doanya tanpa henti. Bau bangkai perlahan mulai menghilang, digantikan oleh aroma wangi dari kemenyan dan air suci yang digunakan dalam pembersihan. Ketika proses pembersihan hampir selesai, Ustadz Hasan menyuruh Pak Heru untuk memecahkan telur ayam kampung di setiap sudut ruangan. Telur-telur itu kemudian menunjukkan tanda-tanda energi negatif, dengan kuning telur yang berubah warna menjadi hitam. Ustadz Hasan mengambil telur-telur itu dan membuangnya jauh dari kos. Setelah berjam-jam pembersihan yang intens, Ustadz Hasan mengakhiri ritual dengan doa penutup, meminta perlindungan Allah untuk semua penghuni kos. Ia menyarankan Pak Heru untuk meletakkan beberapa ayat suci di dinding kamar ujung sebagai pelindung tambahan. Suasana kamar yang sebelumnya mencekam mulai terasa lebih tenang dan damai. Para siswa yang tadinya ketakutan kini merasa lega, namun perasaan was-was masih ada di benak mereka. Pak Heru mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Hasan atas bantuannya, berharap kejadian-kejadian menyeramkan tidak akan terulang lagi. Kisah ini mengingatkan kita bahwa beberapa hal mungkin tidak sepenuhnya bisa dihilangkan, dan keberadaan roh-roh jahat mungkin tetap ada, menunggu kesempatan untuk kembali muncul. Terima kasih telah mendengarkan kisah nyata Kamar Ujung Berhantu di tempat kos siswa Yogyakarta. Ketakutan terbesar mereka bersama Cirimis. Kami harap kisah ini memberikan pengalaman mendebarkan bagi kalian semua. Ingatlah untuk selalu berhati-hati dengan tempat sekitar kita, dan selalu ingat pada Tuhan agar kita tidak mengalami gangguan-gangguan dari makhluk tak kasat mata. Tetap waspada dan jangan lupa untuk selalu mendengarkan Cirimis untuk cerita-cerita horor lainnya.